yen rahino nora gawe niki miter. Hey guys, ketemu lagi dengan saya Bram dan rekan saya Renata. Oke, kali ini kita mau jalan-jalan ke Candi Mirigambar. Candi Mirigambar ini adalah salah satu candi yang terletak di Desa Mirigambar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Nah, Candi Mirigambar ini ada keunikan tersendiri dibandingkan candi-candi lain yang ada di Tulungagung. Keunikannya apa saja, Mbak? Nah, di Candi Mirigambar itu ada 11 panel relief yang menceritakan tentang kisah Panji. Kalau biasanya Panji atau kisah-kisah Panji banyak kita temui pada relief yang ada di Candi Penataran di Blitar ya. Lalu ada di Candi Kendali Saudo di Mojokerto. Tulungagung juga punya loh teman-teman. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita sekarang jalan-jalan berkeliling ke candi. Come on! Nah, ini dia Mas Brahma. Candi Mirigambar. Nah, seru banget ya. Oh, jadi ini panel reliefnya yang pertama ya? Iya. Nanti kita kayak punya cara tersendiri nggak sih Mas Bram untuk membaca setiap panel reliefnya? Di Candi Mirigambar ini kita membaca reliefnya itu dari arah kiri. Dari arah kiri kemudian berkeliling ke candi ini. Total ada sekitar 11 relief. Nah, yang menariknya di relief pertama ini kita bisa langsung menemukan sosok Panji. Nah, bisa kita lihat dari sini nih teman-teman. Oke, bisa deket kemari. Nah, ini ada seperti sedang mengenakan topi atau biasa disebut dengan tekas. Ya, Identifikasi Panji di relief ini berdasarkan dari sini salah satunya. Oke, kita lanjut. Yuk. Ada bapak yang sedang membersihkan air. Jadi ini kita langsung berkenalan saja dengan Bapak Jubelnya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Ya. silakan saya Suyoto. Oke, Pak Suyoto. Oke. Bapak ini adalah juru pelihara dari Candi Mirigambar ya, Pak? Iya, betul. Iya, Pak. Ini bisa ceritakan, Pak, sekelumit tentang Candi Mirigambar dan juga kisah Panji yang ada di reliefnya ini bercerita tentang apa sih, Pak? Ini sebenarnya, Pak? Cerita Candi Mirigambar itu secara geografis itu terletak di Desa Mirigambar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Adapun cerita atau yang mengisahkan cerita relief yang ada di dinding-dinding ini itu mengisahkan cerita Panji. Nah, dan satu-satunya cerita Panji yang ada di Tulungagung itu hanya terdapat di Candi Mirigambar. Betul sekali. Adapun di sini itu menceritakan kisah Panji Wasengsari ya. Wasengsari. Dan nama sebenar Panji Wasengsari itu adalah Pangeran Wironamtani ya. Nah, karena pangeran itu ditunangkan dengan Putri Galuh Condrokirono, itu ada seorang raja yang juga menginginkan Galuh Condrokirono itu merasa marah karena waktu melamar Putri Galuh Condrokirono tahu-taunya sang putri sudah ditunangkan dengan Pangeran Wironamtani. Wah, jadi merasa cemburu gitu Iya, ya Pak cemburu, ya kalau ya. bahasa kerennya sekarang ya. Lalu Raja tersebut mengutus bawahannya untuk bisa menangkap tapi tidak berhasil untuk membunuhnya. Sehingga pangeran tersebut dibuang, diikat tubuhnya, dibuang ke sungai dengan harapan bisa mati di bawah arus sungai. Nah, kebetulan di panel nomor 2 ini, ini di sini arah aliran sungai tersebut mengarah ke kerajaan Daha, yaitu kerajaan Putri Galuh Condrokirono. Dan pada waktu rombongan atau Putri Galuh itu mau mengadakan pemujaan di tempat peribadatan dan lokasinya itu kebetulan berdekatan dengan sungai tempat dibuangnya jasad dari Pangeran Wironamtani tadi. Sehingga rombongan tersebut melihat ada jasad. Nah, ini digambarkan ada jasad yang terbujur di tepi sungai ya. Ini kita jasad tersebut. Ternyata setelah diangkat itu jasad tersebut belum mati sehingga dirawat ternyata jasad tersebut dari jasad dari Pangeran Wironamtani tadi. Nah, disitulah awal dari nama Panji Wasengsari karena Pangeran Wironamtani itu berusaha untuk menyembunyikan identitas
dan berada di Kerajaan Galuh Condrogirono. Ini di panel ketiga ini saya sudah tidak terbaca lagi. Ini tinggal gambar sedikit gambaran bahwa ini seorang penjaga ya yang berada di Keputren itu menjaga keberadaan Pangeran Wiranam Tani tadi. Panel keempat itu menggambarkan karena Raja Magadha atau pesaing dari Panji Wasengsari tadi juga menyerang ke Kerajaan Daha atau Kerajaan Galuh Condrogirono, maka sang pangeran atau Panji merasa tanggung jawab untuk ikut berperang walaupun keadaan atau fisiknya itu belum sembuh betul. Nah, Bagaimana tadi Mbak Renata setelah mendengarkan penjelasan tentang kisah Panji Wasengsari di Candi Mirigambar ini, bagaimana ini tadi? wah seru banget Mas. Jadi mungkin perjalanan-perjalanan kayak gini tidak bisa kita dapatkan setiap saat, dan cerita-cerita tentang Panji itu kan lokal jenius Mas Bram. Jadi memang pujangga-pujangga Nusantara tidak mengacu atau cerita-cerita Panji tidak serupa dengan kisah Ramayana dan Mahabharata ini ya. Ya. Jadi ini adalah kekayaan intelektual lokal para pujangga kita, nenek moyang kita pada zaman dahulu, dan perlu banget untuk dilestarikan. Dan oke, terima kasih teman-teman. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang cerita Panji di Candi Mirigambar ini bersama saya Bramanta, dan juga rekan saya Renata. Kita akhiri dulu video kali ini, tapi jangan lupa ikuti terus perjalanan kami dalam video-video selanjutnya. Betul. Akhir kata, Salam budaya, salam lestari budaya dan sejarah Nusantara. Dadah.